Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 295, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dalam sekejap, seluruh aula depan terdiam. Suasananya sangat dingin. Apa? Begitu Aiden Enzo mengatakan ini. Dalam sekejap, belum lagi Freddy Kill yang sombong, bos dari perusahaan besar lainnya dan generasi kedua yang kaya menyaksikan kegembiraan di sini, dan bahkan Ziren yang memandang rendah Aiden Enzo, tercengang. Kata-kata Aiden Enzo terlalu menakutkan. Hahaha, Freddy Kill tertawa menggoda, lalu memandang Aiden Enzo dan mengejek, sial. Dari mana asalmu? Kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti itu dari mulutmu. Apakah kamu di sini untuk melakukan pembicaraan silang? Setelah tertawa beberapa kali, Freddy Kill mencibir bahkan lebih tidak sopan, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap Aiden Enzo dengan mata menghina, dan berkata, bodoh, kamu tahu keluargaku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu caranya puluhan miliar aset menumpuk? Apakah Anda tahu kekuatan modal? Hanya sampah seperti Anda, siapa yang memberi Anda keberanian untuk membiarkan keluarga Kill saya bertindak? Pergi ke Shanghai, ini sangat konyol. Puff. Beberapa teman generasi kedua yang kaya di belakang Freddy Kill tidak bisa menahan tawa. Aku benar-benar tidak tahan. Sudah bertahun-tahun, dan saya belum pernah bertemu dengan orang idiot kelas atas. Semua orang juga menggelengkan kepala satu demi satu, mengungkapkan sarkasme, dengan mata acuh tak acuh, menatap Aiden Enzo. Sejauh Aiden Enzo berpakaian, dia tidak kaya, dia hanya bisa dikatakan berasal dari keluarga kaya. Di mata orang-orang ini, orang-orang seperti itu di masyarakat paling bawah adalah basis populasi, sampah yang bisa dibuang. Mereka semua adalah eksekutif bisnis, elit sosial, tua dan muda yang kaya, aneh kalau mereka bisa mengagumi Aiden Enzo. Terlebih lagi, sebelum Freddy Kill dan Ziren, mereka terus mengatakan bahwa orang ini adalah seorang petugas pembersih. Itu menjadi lebih tidak terhormat. Sekarang, orang ini sebenarnya berani mengancam Freddy Kill dan Tuan Muda Kill, bahkan mengancam keluarga Kill untuk keluar dari Shanghai. Ini hanya pembual besar. Mereka telah melihat pembual, tetapi mereka belum pernah melihat pembual yang tidak tahu malu seperti Aiden Enzo. Banyak orang bertanya-tanya mengapa pemuda seperti itu memiliki kulit yang tebal untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi, Aiden Enzo hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, maaf, saya tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Anda, tolong biarkan saya pergi. Aiden Enzo dengan tenang melirik Freddy Kill dan Ziren di belakangnya. Kata-kata telah diletakkan, jika Freddy Kill menggunakan otaknya sedikit, keluarga Kill tidak akan bangkrut, dan orang ini bisa selamat. Jika dia tidak mau, maka Aiden Enzo tidak keberatan menghancurkan keluarga dan bisnis hari ini. Brengsek. Siapa yang membiarkanmu pergi? Kamu adalah sampah, kamu berani mengancam keluarga Kill, siapa yang memberimu keberanian? Kamu takut dengan keluarga Kill saya dan ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Tidak, Freddy Kill menatap kepergian Aiden Enzo, berlari, menghentikannya, dan berteriak dengan berani. Pada saat ini, langkah-langkah Aiden Enzo berangsur-angsur berhenti. Dia mengerutkan kening, menatap Freddy Kill yang sombong di depannya. Lihat dirimu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menatapku dengan mata anjingmu. Freddy Kill cukup sombong, dia tidak memperhatikan Aiden Enzo, orang tingkat rendah di masyarakat, dan dia tidak peduli tentang mata Aiden Enzo. Orang ini sebenarnya berani melihat dirinya dengan mata dingin, bukankah dia ingin hidup? Freddy Kill sangat marah. Aiden Enzo terdiam, namun, di detik berikutnya, dia berdiri tepat di depan Freddy Kill, menatapnya dengan mata dingin. Sial, Freddy Kill ketakutan dengan tindakan tiba-tiba ini, mundur 2 langkah, dan kemudian berteriak dengan marah, kamu mencari kematian. Tapi, dalam hatinya saat ini, dia ketakutan dan panik. Karena, beberapa saat yang lalu, dia jelas merasakan tekanan tak terbatas dan niat membunuh dari mata Aiden Enzo. Perasaan itu memberinya rasa krisis mati lemas dan serangan jantung. Aku akan memberimu satu peringatan terakhir. Keluarga Kill, keluar dari Shanghai dalam waktu 2 jam, jika tidak, seluruh keluarga Kill sedang menunggu kebangkrutan dan likuidasi.
Aiden Enzo kesal. Pihak lain memaksanya berulang kali, yang membuatnya sedikit banyak marah. Saya selalu murah hati dan umumnya tidak menimbulkan masalah. Sialan, apakah kamu menakutiku? Freddy Kill sangat marah, matanya membelalak, dan dia hampir berteriak, percaya atau tidak, aku akan membiarkan seseorang menghancurkan keluargamu sekarang. Sejak dia dewasa, dia belum pernah begitu mengancam. Saya tidak bisa kehilangan reputasi dan prestise saya sebagai generasi kedua yang kaya di lingkaran Shanghai. Banyak penonton di sekitar tidak bisa menahan nafas saat ini. Dari sudut pandang mereka, tidak masuk akal bagi Freddy Kill untuk menargetkan staf kebersihan tanpa dasar. Tapi, itulah kenyataannya. Karena pihak lain adalah keluarga Kill, keluarga dan bisnis yang kuat di Shanghai, tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Untuk sementara, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk membujuk Aiden Enzo. Anak muda, tolong cepat minta maaf. Dalam kasus terburuk, berlutut dan bersujud, pria sejati, kamu bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, kamu bukan tandingan Tuan Muda Kill. Anak muda, akui kesalahanmu pada Tuan Muda Kill, itu bisa menyelamatkanmu dan keluargamu. Bujukan Aiden Enzo dari orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika Freddy Kill mendengarnya, dia sangat bangga, dan wajahnya perlahan menunjukkan rasa bangga dan bangga. Apa yang salah dengan dia menjadi pengganggu? Dia mengandalkan kekayaan keluarga Kill. Keluarga Kill akan selalu menjadi keluarga Kill, kaisar kecil Shanghai, siapa yang berani memprovokasi dia. Dia menatap Aiden Enzo dan tersenyum dingin. Terutama ketika dia melihat wajah bermasalah Aiden Enzo, diam-diam dia merasa segar kembali. Selanjutnya, pria ini pasti akan berlutut, bersujud dan meminta maaf pada dirinya sendiri seperti cucunya, memohon pada dirinya sendiri untuk membiarkan dia dan keluarganya pergi. Haha, Freddy Kill mengutuk dalam hatinya, jika kamu berlutut, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika saya tidak melampiaskan kemarahan saya pada saudari Siren hari ini, saya tidak akan dipanggil Tuan Muda Kill. Tetapi, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Aiden Enzo mengangkat kepalanya, dengan senyum polos di sudut mulutnya, dan berkata, Freddy Kill, kamu telah berhasil membuatku marah, jadi aku tidak akan merasa bersalah jika aku melakukan sesuatu padamu. Apakah kamu akan berlutut sendiri, atau haruskah aku membuatmu berlutut untukmu? Apa? Untuk sesaat, penonton terdiam. Semua orang tersentak dan menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. Saat ini, dia masih sangat sombong. Apa katamu? Freddy Kill sama terkejutnya dan berteriak dengan suara rendah. Siren di sampingnya segera menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan memarahi, kamu sampah. Jika kamu berani mengancam Tuan Muda Kill, pergilah ke neraka. Retak. Detik berikutnya, Aiden Enzo mengayunkan tangannya yang besar, menamparkan wajah Siren dengan keras, menamparnya sejauh setengah meter, dan jatuh dengan keras ke tanah, ternoda anggur dan kue. Brengsek, beraninya kamu memukul Siren, ayo, bunuh dia. Freddy Kill segera menjadi marah, dengan marah berteriak pada Aiden Enzo. Tetapi, tanpa basa-basi, Aiden Enzo maju selangkah, melangkah keras di punggung kaki Freddy Kill dengan kaki kanannya. Kemudian, dia meninju Freddy Kill tepat di pangkal hidung. Ledakan, mengikuti Aiden Enzo, dia menendang lagi, di lutut Freddy Kill. Suara tumpul mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, Freddy Kill berlutut di tanah, berteriak, menutupi hidungnya, tangannya berdarah. Ah, Freddy Kill hanya bisa merasakan darah mengucur dari hidungnya, berteriak seperti hantu. Dia tidak pernah dihina seperti hari ini. Hidung lurus besarnya benar-benar bengkok oleh seseorang yang meninjunya. Freddy Kill menutupi wajahnya dengan rasa dingin yang ganas, menutupi hidungnya, berdiri dengan tergesa-gesa, dan berteriak dengan marah, kamu mencari kematian. Namun, Aiden Enzo hanya memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, keluarga Kill ada apa? Kamu. Freddy Kill sangat marah sehingga dia segera memanggil sekelompok penjaga keamanan untuk membuat keributan besar. Beberapa teman generasi keduanya yang kaya juga memarahi Aiden Enzo dengan segala macam kemarahan yang benar. Siren ditampar dan dijatuhkan ke tanah, segera berdiri, dan berteriak kepada Aiden Enzo, kamu berani memukulku. Kamu sudah selesai, Tuan Muda Kill, bunuh dia. Tapi Aiden Enzo bahkan tidak melihat ke arah mereka, berbalik saja dan pergi. Tiba-tiba, suara yang sangat tidak puas datang dari belakang kerumunan. Apa yang baru saja kamu katakan? Keluarga Kill, ada apa? Di belakang kerumunan, seorang pria parubaya,
berusia sekitar 50 tahun, berpakaian dingin, mengenakan setelan tunik Cina, berjalan cepat, menyipitkan mata, menatap Aiden Enzo, suaranya sangat aneh dan rendah, mengandung amarah seperti badai. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Paman Herigo, Frederick Kill segera menoleh untuk melihat pria parubaya itu, sedikit bersemangat, dan sedikit bersemangat. Paman Herigo Kill, adalah kepala pengurus rumah tangga keluarga Kill. Dia bertanggung jawab atas urusan keluarga Kill. Dia telah melayani Chanio Kill selama 30 tahun. Jangan mengira dia hanya pembantu rumah tangga, tapi dia adalah orang terpenting Chanio Kill, dan statusnya di keluarga Kill tinggi tapi tidak rendah. Bahkan Frederick Kill dibesarkan oleh Herigo Kill menurut senioritasnya, dia harus dipanggil Paman Herigo. Berhenti bicara, aku sudah tahu. Herigo Kill melangkah ke arena, dan orang-orang di sekitarnya otomatis bubar. Dia pertama kali melirik hidung Frederick Kill yang berdarah, dan menyuruh pelayan untuk menanganinya dengan cepat, lalu dia menatap Aiden Enzo dengan dingin, mengamatinya dengan hati-hati, dan matanya penuh kedinginan. Sungguh berani bagi seorang anak laki-laki yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi untuk berani mengalahkan tuan muda dari keluarga Kill. Tadi kamu yang bilang, keluarga Kill, ada apa? Herigo Kill bertanya lagi dengan dingin. Benar, aku mengatakannya. Aiden Enzo melirik Herigo Kill dengan ekspresi tenang dan acuh tak acuh di wajahnya. Hehe, anak muda, kamu sangat sombong. Awalnya, Frederick Kill hanya perlu meminta maaf kepadamu, tetapi kamu tidak boleh menghina keluarga Kill dengan begitu sombong. Keluarga Kill bukanlah bajingan sepertimu yang bisa dengan santai menghina. Ya, anak muda, karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan, kamu harus tahu konsekuensinya dan kamu harus membayar harganya. Herigo Kill menatap Aiden Enzo, alisnya berkerut, dan dia penuh kesombongan. Sepertinya dia mewakili keinginan keluarga Kill. Sebelum Aiden Enzo dapat membuka mulutnya, Herigo Kill melanjutkan, karena Anda masih muda dan bodoh, dan malam ini adalah kamar dagang internasional, keluarga Kill saya tidak ingin memperburuk keadaan, bagaimana dengan ini, bersujud kepada Frederick 3 kali untuk meminta maaf, membayar sejumlah biaya pengobatan, dan melupakannya. Apakah Herigo Kill peduli dengan biaya pengobatan? Masa bodoh akan hal itu? Hal utama adalah menyelamatkan muka, wajah dan reputasi keluarga Kill tidak bisa diinjak sesuka hati. Ketika Frederick Kill mendengar ini, dia langsung menjadi tidak sabar, dan berkata, Paman Kill, kamu tidak bisa hanya meminta maaf, lihat apa yang dilakukan anak ini. Herigo Kill memelototinya, membungkuk dan bergumam dengan suara rendah, jangan bicara sedikit pun, ada terlalu banyak orang yang berbicara, kamu tidak bisa kehilangan muka dari keluarga Kill di luar, tunggu dia meminta maaf, dan lalu cari seseorang untuk dibersihkan setelah dia keluar. Saat itu, lakukan apapun yang kamu mau. Frederick Kill segera mengerti. Saya pasti mengagumi pikiran Herigo Kill. Tidak heran ayahnya sangat menyukainya. Karena Paman Herigo telah membuka mulutnya, saya akan melakukan apa yang saya bisa. Selama Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya, masalah ini akan baik-baik saja. Frederick Kill segera mengertakkan gigi dan cakarnya dan berteriak, dengan dagu terangkat, wajahnya penuh bangga dan bangga. Banyak orang di sekitar juga mulai berdiskusi dengan suara rendah. Saya tidak berharap keluarga Kill begitu murah hati. Tidak heran keluarga Kill begitu kaya. Itu tidak masuk akal, terlalu toleran. Keluarga Kill sangat murah hati, Anda harus menundukkan kepala dan meminta maaf dengan cepat, dan jangan membuat kesalahan pada diri sendiri. Ya, anak muda, pikirkan keluargamu, dan segera minta maaf. Menghadapi bujukan semua orang, Frederick Kill merasa sangat bahagia. Namun, Aiden Enzo tampak tenang, berdiri dengan tangan di belakang, memandang Herigo Kill, dan berkata, bagaimana jika saya tidak meminta maaf? Singkatnya, ruangan itu dengan cepat menjadi sunyi. Orang ini sangat sombong. Bahkan Herigo Kill datang, namun dia tetap tidak meminta maaf. Keluarga Kill sudah menurunkan postur tubuh mereka, tapi dia benar-benar mendorong hidungnya ke wajahnya. Frederick Kill segera menunjuk ke arah Aiden Enzo, dan berteriak, kamu lancang. Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan membiarkanmu keluar dari sini, dan membuat keluargamu tidak bekerja kemanapun kamu pergi. Idiot bodoh. Paman Herigo ada di sini, beraninya kamu bersikap kasar, beraninya kamu mengabaikan keluarga Kill di Shanghai, Tuan Muda Kill, kamu harus memperbaikinya dengan baik. Dan kutukan, kulit Herigo Kill juga menjadi sangat buruk, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, anak muda,
kamu tidak tahu bagaimana menyanjungmu. Kamu tidak mampu menanggung konsekuensinya. Suaranya penuh dengan ketegasan dan peringatan. Dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda biasa akan memiliki nyali untuk meneriaki keluarga Kill dan mempermainkan dirinya. Tidak mampu membayarnya. Hehe, kalau begitu aku sangat menantikan apa yang bisa dilakukan keluarga Kill untukku, kata Aiden Enzo datar, lalu dia mengambil langkah langsung dan hendak pergi. Mungkin, di mata orang lain, keluarga Kill adalah langit dan raja di Shanghai. Namun, di mata Aiden Enzo, mereka hanyalah semut, tidak layak disebut. Naga raksasa, mengapa kamu harus menundukkan kepala untuk menjelaskan kepada semut? Wajah Harry Gokil benar-benar dingin, dia belum pernah melihat junior yang begitu sombong. Berhenti, siapa namamu? Harry Gokil berteriak marah dan bertanya. Orang-orang di sekitar, mendengar pertanyaan Harry Gokil, menggelengkan kepala tanpa daya, merasa kasihan dan sedih pada pemuda itu. Karena namanya ditanyakan, itu artinya keluarga Kill tidak akan melepaskannya, dan akan mati. Masalah yang seharusnya diselesaikan dengan permintaan maaf, tetapi karena semangat mudanya, membuat keributan besar. Begitu namanya diucapkan, keluarga Kill dapat menggunakan kekuatan modal untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Saat itu, jika anak itu meminta maaf lagi, itu akan sia-sia. Sudut mata Freddy Kill penuh dengan rasa dingin yang ganas, dan dia berkata, "Nak, kamu sudah selesai. Jika kamu berani merajalela, hanya ada satu hasil yang menunggumu, kamu akan dihancurkan oleh keluarga Kill saya." Namun, tepat ketika semua orang mengira Aiden Enzo akan takut dan tidak bisa menyebutkan namanya. Aiden Enzo berbalik, memandang Harry Gokil dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum. Ya, dia tertawa, ada sentuhan dingin dan percaya diri dalam senyuman itu. Hal ini membuat semua orang merasa sangat luar biasa. Saat ini, dia masih bisa tertawa, bukankah dia takut keluarga Kill akan menyerangnya? Aiden Enzo, mata Harry Gokil menyipit, diikuti oleh ekspresi dingin di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Bagus sekali. Hari ini, aku akan membiarkanmu, seorang junior yang bodoh, tahu apa yang akan terjadi jika kamu memprovokasi keluarga Kill." Harry Gokil bergerak, mengeluarkan ponselnya, memutar nomor di depan semua orang, dan berkata dengan suara dingin, "Segera temukan seseorang bernama Aiden Enzo untukku, aku ingin keluarganya segera kehilangan pekerjaan, tidak peduli apa itu, termasuk semua jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan lainnya, semuanya dibatalkan." Inilah latar belakang dan kemampuan keluarga Kill. Tidak ada yang bisa bersaing. Bahkan beberapa pemilik bisnis menundukkan kepala di depan modal keluarga Kill yang kuat. Terlebih lagi, apakah itu orang biasa? Harry Gokil menutup telepon, memandang Aiden Enzo dengan dingin, dan berkata, "Anak muda, apakah kamu menyesalinya sekarang?" Namun, Aiden Enzo mengangkat alisnya dengan sangat tenang, melirik Freddy Kill, dengan seringai samar di sudut mulutnya, dan bertanya, "Benarkah?" Sombong, arogan, Freddy Kill sangat marah, pada saat ini, si idiot ini masih sangat tenang. "Sialan, ayo, patahkan kakinya, aku ingin dia berlutut dan minta maaf sekarang." Freddy Kill tidak tahan, dan berteriak langsung. Di pintu masuk utama aula depan, beberapa pengawal keluarga Kill bergegas keluar dan masuk. Harry Gokil mengerutkan kening abu-abu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keluarga Kill, saatnya menunjukkan gengsi, jika tidak, bahkan ikan kecil dan udang kecil pun berani memprovokasi. Ulala, ketiga pengawal itu bergegas menuju Aiden Enzo, dan mereka akan menyerang. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah tak tertahankan. Freddy Kill, Siren dan yang lainnya memiliki senyum dingin di wajah mereka. Tiba-tiba, di pintu masuk utama aula depan, teguran marah langsung bergema di seluruh aula depan. "Berhenti, biarkan aku melihat siapa yang berani melakukan sesuatu pada Tuan Enzo." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Semua orang mengikuti reputasi. Saya melihat sosok di pintu berjalan cepat dengan suara yang dalam dan marah. Jas bagus, wajah tampan. Orang yang datang tidak lain adalah Samuel Logan dari keluarga Logan di Ninghai. Dia melangkah ke arena saat ini, dan semua orang di sekitarnya menjauh. Sebagian besar orang memandang Samuel Logan dengan mata kaget, tidak pernah berharap melihat Samuel Logan dari keluarga Logan di sini. Sebab, di lapangan, tidak banyak orang dengan status dan kekayaan lebih tinggi dari keluarga Logan. Menurut status dan sumber keuangan keluarga Logan,
Itu harus berada di aula dalam, dan tidak boleh muncul di aula depan. Ini Samuel Logan dari keluarga Logan, dia benar-benar datang ke aula depan. Keluarga Logan di Ninghai, keluarga telah menjadi dominan, dan bahkan keluarga besar Hong telah diasuh oleh keluarga Logan. Tidak, aku benar-benar ingin tahu tentang siapa Tuan Muda Enzo yang misterius yang membantu keluarga Logan di belakang layar. Untuk sementara, ada diskusi di mana-mana. Semua orang memikirkan apa yang terjadi pagi ini ketika mereka melihat Samuel Logan. Tuan Muda Enzo yang misterius secara langsung meratakan keluarga Hong di Ninghai, dan keluarga Logan, sebagai pion, mencaplok semua aset dan bisnis keluarga Hong. Di Ninghai sekarang, keluarga Logan adalah langit, dan keluarga mendominasi. Aset telah melampaui 100 miliar. Itu adalah keluarga yang sangat kaya, dan sudah bisa masuk ke dalam raksasa domestik teratas. Oleh karena itu, orang-orang yang hadir tidak punya pilihan selain memberikan wajah Samuel Logan. Sebab, banyak orang yang sudah menanyakannya, dan keluarga Logan juga sudah merilis beritanya. Tuan Logan, secara resmi menunjuk Samuel Logan sebagai pewaris generasi berikutnya. Namun, yang lebih membuat penasaran semua orang adalah Tuan Muda Enzo yang misterius yang membantu di belakang layar. Itulah pria dengan segala cara. Di seluruh lingkaran atas Ninghai, ada foto profil Tuan Muda Enzo yang misterius dengan kacamata hitam. Harry Gokil juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan melihat Samuel Logan di sini. Segera, dia menyapanya dengan senyuman, mengulurkan tangannya, dan hendak menjabat tangan Samuel Logan, dan memuji, Tuan Muda Logan, saya tidak menyangka Anda akan datang ke aula depan. Saya Harry Gokil, pengurus rumah tangga keluarga Kil di Shanghai. Tapi, detik berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan penonton terjadi. Samuel Logan menatap Harry Gokil secara langsung dan dingin, mengabaikannya dan berjalan melewatinya. Kemudian, dia berjalan cepat ke Aiden Enzo, berdiri tegak, membungkuk 90 derajat, dan berteriak dengan hormat, Tuan Enzo. Ada keributan, penonton terdiam, tidak ada yang memikirkannya. Samuel Logan yang terhormat benar-benar menundukkan kepalanya di depan pemuda itu, dan dengan hormat memanggilnya Tuan Enzo. Apa situasinya? Bukankah itu orang miskin yang membersihkan? Harry Gokil tercengang, dan Freddy Kil bahkan lebih terpana. Belum lagi Ziren, wajahnya penuh keheranan, mulut kecilnya terbuka lebar, dan matanya penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Tuhan, banyak orang berseru dalam hati mereka, apa yang terjadi? Aiden Enzo mengangguk ringan, berdiri dengan tangan di belakang, dan tidak mengatakan apa-apa. Samuel Logan segera berdiri tegak, berbalik, dan dengan wajah marah, dia melirik ke arah 3 pengawal keluarga Kil di samping Aiden Enzo. Terkunci, tepuk, langsung ke atas adalah 3 tamparan, 1 untuk setiap orang. Siapa yang menyuruhmu melakukan sesuatu pada Tuan Enzo? Keluar, Samuel Logan berteriak marah, matanya dingin dan tegas, seolah dia akan membunuh seseorang. Harry Gokil terkejut, alisnya sedikit berkerut. Keluarga saya sendiri ditampar oleh pihak lain, jika itu orang lain, Harry Gokil pasti akan marah. Namun, lawannya adalah Samuel Logan, keluarga Logan. Dia tidak berani. Ketiga pengawal itu juga cemberut, tidak berani bergerak, dan mundur tak berdaya. Samuel Logan juga terkenal di Shanghai. Apa Tuan Muda ke-13 Sanghu, di depan Tuan Muda Logan ini, hanyalah sampah dan jeroan. Tentu saja, Freddy Kil adalah salah satu dari 13 Tuan Muda. Setelah 3 tamparan ini, Samuel Logan menoleh langsung, menatap Harry Gokil dengan mata dingin, dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah itu Paman Harrygo? Itu kamu, dan kamu ingin melakukan sesuatu pada Tuan Enzo. Harry Gokil terkejut, jelas merasakannya, mata dingin Samuel Logan dan niat membunuh. Lalu lihat Aiden Enzo, yang tenang dan tenang di belakangnya. Harry Gokil bukan orang idiot, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan ketakutan dan ketakutannya, dan berkata dengan suara gemetar, tidak, Tuan Logan, Anda salah paham, saya tidak berani. Ketakutan dan ketakutan, karena, dia benar-benar memikirkan fakta yang mengerikan. Siapa yang bisa disebut terhormat oleh Samuel Logan Tuan Enzo? Hanya orang itu, Tuan Muda Enzo yang misterius itu yang memusnahkan keluarga Hong dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, kaki Harry Gokil sudah lemah dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini sudah berakhir, siapa sangka bahwa lawan pria yang tampaknya biasa adalah Tuan Muda Enzo itu. Hal-hal semakin buruk,
Harry Gokil tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya, dan hanya kepala keluarga yang bisa sampai pada akhirnya. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang, beberapa masih tidak mengerti. Harry Gokil ini, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia pengecut, dia tenang dan kuat sebelumnya, tetapi dalam sekejap wajahnya penuh ketakutan, dan kepanikan. Ini sangat aneh, tetapi, segera. Di kerumunan, seseorang memegang ponsel dan berseru, "Ya Tuhan! Tuan Muda Enzo, dia adalah Tuan Muda Enzo yang misterius yang membunuh keluarga Hong dalam satu gerakan." Dalam sekejap, kerumunan itu meledak. Banyak orang mulai menggali foto dan membandingkannya dengan cermat. Benar saja, dan di sini, Freddy Kill benar-benar tercengang. Apa, dia sebenarnya adalah Tuan Muda Enzo yang menghancurkan keluarga Hong? Dia menahan keterkejutan di hatinya, berdiri di belakang Harry Gokil, bergerak beberapa langkah dengan hati-hati, bersembunyi di belakang Harry Gokil, dan berbisik dengan gemetar, "Paman Kill, selamatkan aku. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya benar-benar bodoh." Dia benar-benar menyinggung Tuan Muda Enzo dengan latar belakang yang begitu besar. Jika keluarga Hong bisa dihancurkan, bukankah mudah menghancurkan keluarga Kill? Freddy Kill menyesalinya. Pada saat yang sama, semua orang juga mengingat arti dari apa yang dikatakan Aiden Enzo sebelumnya. Dalam 2 jam, keluarga Kill akan keluar dari Shanghai, atau mereka akan bangkrut dan dilikuidasi. Sekarang aku memikirkannya, itu benar-benar mendominasi. Melihat Siren lagi, dia benar-benar terpana saat ini, kaki putihnya lemas, dan dia hampir jatuh. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya adalah Tuan Muda Enzo yang misterius. Siren akan menjadi gila. Dia benar-benar memprovokasi tembakan besar seperti Tuan Muda Enzo. Dia selalu ingin menikah dengan keluarga kaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia memprovokasi keluarga kaya. Siren hampir menangis. Dan di sini, wajah Samuel Logan menjadi dingin, menatap Harry Gokil, dan berteriak, "Paman Harrygo, Anda harus tahu bagaimana menangani masalah ini. Karena Tuan Enzo telah memberikan perintah, maka keluarga Kill Anda, keluar dari sini di dalam 2 jam. Keluar dari Shanghai, jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Setelah Samuel Logan selesai berbicara, Harry Gokil gemetar dan lututnya lemas. Wajahnya pucat, dan dia segera membungkuk dan berkata kepada Aiden Enzo, "Tuan Muda Enzo, maaf, saya orang tua yang buta dan tidak tahu, tolong maafkan saya." Setelah selesai berbicara, dia memelototi Freddy Kill, yang segera mengikuti pinggang, meminta maaf dengan gagap, "Tuan Muda Enzo. Maaf, saya, tolong maafkan kecerobohan dan ketidaktahuan saya, Tuan Muda Enzo, atas kecerobohan saya dan ketidaktahuan." Terbalik, pikirkan tentang itu. Freddy Kill sebelumnya sangat arogan sehingga dia terus memaksa Aiden Enzo untuk meminta maaf. Sekarang, situasinya terbalik, dan dia meminta maaf terlebih dahulu. Aiden Enzo memandang kedua orang itu dengan dingin, dan berkata dengan ringan, "Itu masih kalimat yang sama, dalam 2 jam, keluarga Kill akan keluar dari Shanghai, dan tidak akan terjadi apa-apa. Saya khawatir tidak akan semudah itu membiarkan keluarga Kill keluar dari Shanghai." Tiba-tiba, suara memberontak datang dari pintu masuk aula depan lagi, sedikit diturunkan. Semua orang mencari reputasi. Dia melihat seorang pria parubaya dengan setelan kotak-kotak abu-abu, berjanggut, punggung besar, dengan cerutu di mulutnya, merokok beberapa isapan, menyipitkan mata, diikuti oleh 7 atau 8 pengawal, dan bergegas masuk dengan agresif. "Ini patriark dari keluarga Kill, Chanio Kill," teriak seseorang. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.